So guys, kita akan bacain berita ya. Di sini ada 5 berita. Beritanya adalah kenapa saya ganteng? Kenapa? Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini saya akan membawakan konten hashtag membahas seputar teknologi. Dan ya mungkin kalau ada yang nonton ya kemarin live-nya, dan kayaknya juga nggak banyak sih ya karena viewersnya juga dikit. Di sana saya mengucap atau mengatakan bahwa hari ini di konten kali ini itu harusnya saya mereview sebuah PC Kirihore ya, murah banget. Tapi sorry banget nih karena ada beberapa faktor kendala, jadi videonya harus ditunda hingga hari Rabu besok lah ya. Insya Allah semoga aja bisa tepat waktu. Dan anyway, kita akan langsung masuk aja untuk berita-berita yang lagi rame nih ya di seputar kehidupan kita saat ini. Dan kita masuk ke berita yang pertama adalah tentang si Gozali Everyday. Nah ini kayaknya rame banget dan semua orang tahu nih ya, Gozali Everyday. Dan yang belum tahu ini, Gozali ini adalah seorang pemuda yang dari umur 18 hingga 22 tahun dia ngefoto selfie dirinya sendiri di depan komputer, like just cekrek gitu ya. Nggak yang gimana gitu, kayak cuman ya udah foto aja. Nah tapi foto ini itu nggak cuman dia koleksi, tapi diperjualkan, bukan dijual kayak misalnya selebgram menjual fotonya apa gitu, enggak gitu. Dia jualnya ke platform OpenSea ya. Buat yang belum tahu, itu adalah platform di mana ya transaksi atau tempat jual beli NFT. Dan memang lagi rame kan NFT ya sekarang ini. Nah ini ada orang yang dia ini udah ngefoto dirinya sendiri dari umurnya itu masih 18 tahun sampai 22 tahun, yang berarti kurang lebih itu sudah hampir 4 tahun ya, nggak hampir, udah 4 tahun ya. Dan koleksi foto ini tuh ada banyak banget, jadi nggak cuma satu, ada banyak banget. Dan itu diperjualkan pada situs OpenSea hanya seharga 0,0001 ETH atau Ethereum, yang mana kalau dikonvert ke rupiah itu adalah 45.000. Nah masalahnya foto ini viral dan dilihat sama para kolektor-kolektor NFT ini menarik gitu ya, tertarik gitu ya, karena unik, nggak ada ide konsep seperti ini sebelumnya pada gimana kita bilang dunia NFT ya, sehingga kolektor ini akhirnya membeli. Dan salah satunya adalah yang kita kenal Reza Arab Octavian. Dia ngepost di IG-nya kalau dia harus mengakui bahwa aku beli foto selfie seseorang, dan dia pun kayak juga bingung, tapi dia juga pengen beli karena itu ya bisa kita bilang akan dilakukan flipping, atau yang mana dibeli dengan harga murah kemudian nanti disimpan dan akhirnya dijual dengan harga yang cukup tinggi. Karena ini adalah sebuah momentum, ini lagi viral nih ya. Jadi banyak kolektor yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mereka meraup cuan. Cuannya juga pakai foto selfie orang. Dan Gozali sendiri juga sekarang mengakui bahwa ya dia punya uang yang cukup banyak, bisa kita bilang, karena dia cuma jual foto selfie. Nah teman-teman, kira-kira ada yang mau mengikuti jejak dari Gozali ini enggak nih? Ya kalau misalkan mau juga silakan nih. Ada platform OpenSea yang mungkin kalian bisa menjual foto selfie, atau mungkin foto kaki, foto jempol ya. Ya kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin dengan foto jempol dengan background yang berbeda mungkin akan menjadi hal yang menarik, ataupun ya apapun itulah ya, karena gunakan kreativitas Anda sehingga kolektor ini tertarik dengan foto Anda. Sekarang kita lanjut untuk berita yang kedua. Berita kedua datangnya dari Nvidia, yang mana baru aja melakukan announcement pada acara CES 2002 kemarin, baru-baru ini sih ya. Nvidia akan merilis RTX 3080 lagi, tapi versi 12 GB. Nah kalau sebelumnya tuh kalau nggak salah 3060 kan ya, yang baru dirilis ulang dengan VRAM yang lebih tinggi dan spesifikasi yang ya sedikit lebih tinggi. Kali ini 3080 dapat kesempatan nih untuk di-upgrade sama Nvidia dan menjadi mungkin solusi juga buat teman-teman gamers ataupun desainer atau siapapun itu PC enthusiast yang mungkin tertarik ya. Karena 3080 sebelumnya itu masih menggunakan 10 GB VRAM. Sedangkan di sini di-upgrade menjadi 12 GB. Nggak cuma itu nih, spesifikasinya bisa teman-teman cek nih ya. Untuk CUDA Core itu ada perubahan, yang mana sebelumnya itu ada di angka 8704. Di sini di-upgrade menjadi 8960. Kemudian RT Core-nya juga dari yang 68 menjadi 70. Kemudian ada di base clock-nya. Di sini base clock-nya cukup unik ya, karena sebelumnya itu ada di 1440 MHz, tapi di sini dia diturunkan menjadi 1260 MHz. Kemudian untuk boost clock-nya juga masih sama ya, masih ada di angka 1700
510. Kemudian untuk memori ya udah jelas ini 12 GB dari yang sebelumnya 10 GB. Kemudian untuk busnya di sini ada di angka 384 bit dari yang sebelumnya 320 bit. Kemudian untuk memori clock masih sama di 19 Gbps dan juga untuk bandwidthnya di sini ada peningkatan dari yang 760 di sini menjadi 912. Dan untuk TDP-nya di sini juga ada kenaikan di angka 350 watt dari yang sebelumnya 320 watt. Nah, ini memang sudah di-announce ya oleh Nvidia pada acara CES 2022 kemarin. Tetapi untuk harganya itu masih belum diperlihatkan, belum dikasih kisi-kisi, belum ada ya gambaran kira-kira berapa. Tapi yang pasti ya, harga yang dikeluarkan oleh Nvidia itu jangan harap menjadi harga pasti yang akan kalian beli di pasar nanti, karena ketika masuk Indonesia kemungkinan akan terjadi peningkatan juga gitu loh. Sama nasibnya seperti VGA yang baru saja dikeluarkan, termasuk kemarin kasusnya 3050 baru aja keluar, yang kurang lebih itu ada mungkin di kisaran 5-6 jutaan, itu tiba-tiba melesat jauh dari harga yang diprediksi. Ya mengingat kebutuhannya orang-orang yang banyak nih ya, banyak yang lagi ngincer GPU, apalagi 3000 series, dan produksinya juga nggak terlalu banyak, jadi ya ginilah nasibnya. Oke, itu adalah berita kedua dan kita langsung masuk ke berita yang ketiga. Di berita ketiga ini kita masuk berita pada Intel, yang mana Intel Arc akhirnya siap untuk diluncurkan dan siap untuk menyaingi Nvidia dan juga AMD untuk GPU-nya ya. Jadi memang kita kenal bahwa Intel ini adalah produk dari prosesor. Tapi nggak cuman sampai situ aja, sekarang akhirnya Intel mengekspand teknologi mereka hingga ke GPU. Jadi masih di event yang sama yaitu CES 2022, di mana Intel baru saja melakukan announcement bahwa Intel Arc sudah siap untuk dikeluarkan, dirilis, dan di sini sudah siap juga untuk bersaing dengan Nvidia dan juga AMD, yang mana Intel Arc ini sudah dipersiapkan lebih dari 50 desain perangkat mobile dan juga desktop. Jadi untuk brand-brand besar yang kita tahu ya, mungkin seperti Asus, Acer, Gigabyte, dan lain-lain masih banyak ya, itu udah siap dengan desain dari Intel Arc ini sendiri. Nah, untuk Intel Arc ini sendiri juga sudah mengusung teknologi Hardware Accelerated Ray Tracing, kemudian teknologi berbasis AIXA atau biasa disingkat XeSS atau SES. Karena pakai X ya, XeSS, dan Intel Deep Link. Intel juga sudah menggandeng beberapa developer game untuk penerapan dari teknologi upscaling SES ini sendiri. Salah satunya adalah game dari Kojima Production yang kita tahu, Death Stranding. Dan ini juga nggak cuman soal penerapan teknologi upscaling SES ini sendiri, ini juga sudah masuk pada pengoptimalisasian untuk penggunaan generasi ke-12 dari Intel ini sendiri, yang mana kita tahu juga sempat rame ya mengenai Intel baru yang mana harus pakai Windows 11, kemudian juga masih ada bug-bug yang banyak. Di sini sudah mulai dioptimalisasi. Dan nggak cuma penerapan teknologi upscaling SES, Intel juga mempersiapkan pengoptimalisasian core pada prosesor untuk Intel generasi ke-12 yang masih baru ini. Ini sekarang sudah dipersiapkan ya untuk beberapa game yang sudah ya bekerja sama lah ya, bisa kita bilang. Salah satunya adalah Death Stranding ini. Nah, kemudian untuk teknologi berikutnya yaitu Intel Deep Link, itu lebih fokus mengoptimalkan serangkaian workload saat dipadukan dengan prosesor Intel yang compatible. Nah, kalau teman-teman tahu software editing DaVinci Resolve, yang mana biasanya itu sering digunakan untuk grading video. Nah, software tersebut akan mendukung Deep Link Hyper Encode untuk mempercepat preview saat kalian editing nih. Jadi untuk para editor yang biasanya merasa ketika ngedit itu nggak bisa preview full ya, biasanya kan tengah ataupun seperempat ya. Ini kasusnya biasanya pada footage yang cukup berat, misal contoh footage 4K. Nah, di sini itu untuk Intel Deep Link Hyper Encode itu akan ngeboost performa dari software yang sudah menggunakannya supaya previewnya ketika kalian ngedit itu lancar, mulus, enak. Nah, itu dong. Jadi intinya adalah untuk preview, gampangnya seperti itu pada teknologi Intel Deep Link ini. Jadi kita akan tunggu nih kapan ya jadwal rilis secara global dan kapan sudah keluar di pasaran Indonesia, dan mungkin segera lah ya, kita kepingin banget nge-review Intel Arc ini. Anyway, kita akan masuk untuk berita yang berikutnya. Masih pada event yang sama, CES 2022.
Dan ini datangnya dari AMD yang mengumumkan akan merilis soket AM5, AM5 ya, 5. Dan soket ini itu adalah soket LGA 1718 atau 1718 yang mana sudah PCIe 5 dan juga DDR5 ya. Ini sudah support untuk generasi ke-12 nih, generasi terbaru. Dan gak cuman itu masalahnya. Masalahnya adalah Ryzen juga ngeluarin seri terbaru, yaitu adalah 7000 series. Nah, jadi di sini kita mungkin akan lebih bahas mengenai soket terbarunya AM5 nih ya, yang lagi hangat diperbincangkan karena baru saja announce oleh AMD. Dan ini juga ya sebenarnya kita nggak akan kaget karena pada kubu biru juga sudah mengeluarkan soket terbarunya, dan di sini AMD otomatis juga pasti akan mengejar. Untuk saat ini kita masih belum tahu bagaimana detail mengenai gambaran performa dari soket ini sendiri. Tapi yang pasti ini sudah masuk pada generasi terbaru yang mana sudah menggunakan PCIe 5 dan juga DDR5. Ya otomatis lah ya, ini harus dikejar karena begitulah teknologi akan berkembang terus. Nah, ini yang menjadi unik pada soket AM5 ini atau AM5 itu adalah kita bisa bilang bahwa soket ini itu ya soketnya mirip banget dengan soketnya Intel ya, yang mana sekarang sudah menggunakan tuas. Karena pada AM4 itu banyak banget yang mengeluhkan mengenai soketnya untuk penggunaan sistem coolingnya. Jadi di situ mungkin dijawab ya oleh AMD, dan ya akhirnya jadilah seperti ini AM5 yang desainnya sendiri mungkin masih belum dikeluarkan secara fisik, tapi di sini hanya ditampilkan secara presentasi dan bisa kita lihat bahwa memang mirip banget nih ya desainnya dengan desainnya Intel. Ya jadi mungkin untuk berita ini masih belum terlalu banyak ya kita tahu bahwa seperti apa nanti kira-kira spesifikasinya, seperti apa bentuk fisiknya secara asli, dan masih banyak yang kita nantikan nih ya. Jadi ya semoga aja secepatnya akan segera diluncurkan untuk spesifikasinya, untuk seperti apa bentuknya secara real ya, dan ya kita mengharapkan banyak ya dengan hadirnya teknologi terbaru ini dari kubu merah, karena memang biru sempat duluan gitu aja ya. Dan kita akan langsung masuk untuk berita yang terakhir. Di berita terakhir ini itu datangnya dari Gigabyte, yang mana Gigabyte akan merilis B660 dan juga H610 untuk jajaran motherboardnya, yang mana ini adalah salah satu motherboard yang bisa kita bilang termasuk entry level atau yang menengah atau yang lebih ramah di kantong. Untuk motherboard ini pastinya memang untuk generasi ke-12 ya. Karena pada sebelumnya untuk generasi ke-12 itu ibarat kata kita nggak bisa ngerakit yang murah-murah nih ya, karena masih menggunakan Z690 seri tertingginya, dan di sini akhirnya sudah keluar untuk B660-nya dan juga H610-nya. Dan motherboard ini juga sudah menawarkan fitur desain 16+1 plus phase DRMOS VRM, dengan setiap phase mampu menyediakan performa hingga 60M, dan juga desain thermal yang sepenuhnya tertutup. Dan juga untuk motherboard ini sudah memiliki dukungan konfigurasi memori DDR4 dan juga DDR5 yang dilengkapi fungsi XMP untuk menyajikan kinerja yang luar biasa. Dan juga Intel menghadirkan fitur overclocking ke memori chipset B660 yang bisa diimplementasikan pada DDR4 dan juga DDR5. Dan juga Gigabyte ngeklaim bahwa pada seri B660 Aorus dan juga B660 Gaming itu sudah menyediakan daya yang stabil pada prosesor pada saat kita melakukan overclocking atau penggunaan yang cukup berat. Kemudian untuk DDR4 pada konfigurasinya ketika kalian melakukan overclocking itu bisa mencapai 5600 mHz. Sementara pada DDR5 itu sudah tersedia beberapa fitur pendukung, yaitu adalah DDR5 Unlock Voltage yang bisa membuka rentang penyesuaian tegangan asli memori DDR5 sehingga bisa mendapatkan clock speed yang tinggi tapi dengan daya yang stabil. Kemudian pada fitur DDR5 Auto Booster diklaim bisa meningkatkan frekuensi asli dari DDR5 yang pada awalnya 4800 menjadi 5000 MHz secara otomatis sejak booting, loading awal Windows. Dan juga untuk fitur lain juga masih banyak ya, mungkin nggak akan saya bacakan, mungkin kalau kebacain semua nanti durasinya terlalu banyak. Jadi nanti tungguin aja lah ya, semoga kita ada kesempatan untuk mereview seri dari motherboard Gigabyte yang B660 ini, atau mungkin yang H610 boleh lah ya, kita kepingin banget nge-review tipe baru dari motherboard ini. Dan tungguin aja ya, semoga videonya juga secepatnya bisa dirilis untuk yang video kiri hore itu. Dan buat teman-teman juga terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ada keinginan untuk merakit PC atau mau mampir ke 190, kalian bisa langsung kunjungi link ataupun alamat-alamat yang tercantum pada kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out.